Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan gua Andi Bogel di konten Suara Misteri Channel. Dan terima kasih kepada yang sudah subscribe, nge-like, komen, dan juga nge-share konten saya. Semoga kebaikan kalian diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dan jika para lanang lining atau netizen yang ingin tampil di konten Suara Misteri, silakan menghubungi atau komen di kolom komen Suara Misteri. Pantengin terus di Suara Misteri. Wadidaw. Kali ini saya menghadirkan narasumber yang pernah tampil juga di konten Suara Misteri. Mungkin kali ini mempunyai cerita ya banyak, jadi saya tampilkan kembali. Yuk mari kita kepoin kira-kira cerita apa yang ada di narasumber gue malam ini. Selamat malam Mbak Aya. Mbak Aya. Mbak Puspa yang pernah konten di konten saya itu yang saat pocongnya nggak dilepas satu talinya ya, itu cukup menyeramkan. Kira-kira pengalaman apalagi nih Mbak Aya yang pernah Mbak Aya rasakan? Mbak Puspa. Mbak Puspa, ya Allah, stop aja. Ingat tetangga Mbak Aya yang kemarin. Kira-kira Mbak Puspa cerita apa lagi nih untuk malam ini? Saya sih pengen cerita tentang lahir saya. Ibu saya hamil, pas mau melahirkan ditolongin sama kuntilanak. Wadidaw. Tahu sendiri ya, kita waktu melahirkan ditolongin sama kuntilanak. Yuk sama-sama kita dengerin cerita apa yang ada ditolongin sama kuntilanak. Gimana tuh Mbak ceritanya Mbak? Waktu itu awalnya tanggal 25 malam. 25 itu Oktober tahun 84. Nah, di situ paginya ibu saya udah mulai lahir, udah mau bulannya lahir. Kebetulan itu pas mau lahiran saya. Nah, setelah itu ibu pagi itu sebenarnya godaannya udah banyak gitu, ke pasar. Seperti apa tuh? Pasar itu dipegang perutnya sama kakek-kakek bawa tongkat tapi berjubah putih gitu. Nah, pertamanya ngasih pesan apa sama tuh? Kasih pesan, ini loh jalanmu kan gitu. Nah, ini jalanmu gitu. Jadi kayak mesen, ini loh, ini anak ini loh nanti suge katanya gitu, nanti kaya gitu. Amin ya saya bilang. Terus ya itu saya kan dibilangin ibu, setelah dari pasar pun itu ada yang ngusuk perutnya lagi. Ngusuk lagi. Itu orang gila Om. Nah, orang gila itu ngusuk, ini jalanmu gitu. Selalu bilang jalanmu. Iya, ini jalanmu gitu. Hati-hati ya gitu. Ini anak beda katanya, tapi pakai bahasa Jawa. Bahasa gitu. Jawa ya. Nah udah tuh. Nah ya ibu saya nggak sampai di rumah sampai bingung kok ini kenapa gitu kan. Gitu. Ya kan belum lahir. Nah, iya, ibunya nih kok kenapa gitu loh. Kok jadi jadi dari tadi kok ketemu orang-orang yang aneh gitu. Terus kata ibu saya, dia duduk aja, diem aja.
Terus ayah saya bilang, ibu saya bilang, ya kamu mau kerja? Iya aku mau kerja. Udah tuh kan jam 10 kerjanya. Udah tuh kerja nanti aku pulang malam ya Bu. Karena waktu itu ayah kerjanya di pabrik sosro. Pabrik sosro. Iya. Naik sepeda ontel Om. Nah setelah itu udah tuh ayah berangkatlah itu kerja siang itu. Nah ibu nih mules kan memang udah harinya ya. Ibu mules aja. Terus ya namanya zaman dulu kan nggak ada handphone, nggak ada telepon, adanya pastinya Mbak. Nah kan gitu, adanya dulu intercom kan tapi nggak punya, gitu. Intercom. Gitu. Dulu banget intercom. Dulu banget. Makanya terus habis gitu bilang, aduh kok mules, kan memang di sebelah saya itu ada adiknya ibu. Nah adiknya ibu itu tinggal di sebelah rumah saya banget gitu. Terus aku mau lahiran katanya gitu, kayaknya udah mules-mules nih gitu. Ya udah Mbak nungguin aja gitu. Kok hilang tuh mulesnya? Karena mungkin habis disentuh-sentuh itu ya kan, sampai gede kaku gitu katanya. Nah udah tuh nungguin sampai malam, kan saya lahirnya jam 2 malam. Jam 2 malam. Iya, pas kuntilanak pulang dari apel katanya. Waduh. Kan gitu. Nah terus bilang, terus malam tuh ya Allah. Sendirian ibu ya? Ibu sendiri karena ayah kerja. lembur. Harusnya kan jam 10 pulang, jam 10 12 jam ya. Nah terus ayah lembur kok belum pulang-pulang karena ternyata ngobrol sama security sana nggak tahu apa yang ini. Langsung ibu bilang, loh nggak pulang, ya udahlah, udah jam 1, setengah 2, nggak ada yang respon, ya udah. Terus akhirnya udah ibu mules tuh sambil ngantuk ya, namanya orang mules gimana sih, udah panik gimana gitu. Mules mau. Nah kebetulan dukun bayi itu nggak jauh sih dari rumah, cuman berapa sekiloan lah. Sekilo tuh jalan itu ibu saya. Udah tuh jalan ke bawah, kan sungainya ada sungai tuh kan. Ibu keluar sendirian? Keluar sendiri. Ibu kan ibu saya tuh orangnya berani Om. Gitu. Nah mau setan model apa juga udah ketemuin sama dia. Iya. Nah terus habis itu deh, ya Allah perutku sakit, ya sempat duduk gitu, sempat duduk di jembatan sungai itu. Ya Allah udah lemes kata ibu tuh gitu, nggak ada yang nolongin. Terus habis itu dia tiba-tiba kayak ada setengah sadar, kuntilanak itu ngangkat ibu saya, ngegendong. Astagfirullahaladzim. Ngegendong pas di pintunya Mbak dukun itu. Kau digendong sampai ke rumah dukun? Sampai ke rumah dukun, diketokin pintunya Om. Astagfirullahaladzim. Diketokin pintunya, terus assalamualaikum digituin. Nah terus habis itu udah dibukain dong sama dukun itu. Udah ditaruh ibu saya, makasih ya Mbak katanya. Terus pas dukunnya keluar, loh Kes ditolong ambil soto katanya. Ditolong sama siapa? Iku Bu, iku Mbak gitu. Ya Allah, ditolong sundel bolong gitu. Astagfirullahaladzim. Kalau di sana bukan kuntilanak, kalau bahasa Indonesia kan kuntilanak ya, cuman ini bukan sundel bolong yang bolong belakangnya, enggak. Tapi memang sejatinya kalau di Jawa itu kuntilanak itu sama sundel bolong itu sama Om, gitu. Jadi misalnya sundel bolong nih ya bolong belakangnya ya bolong gitu, cuman nggak dilihatin aja. Cuman tuh sundel bolong itu bilang kan, lo ditolong sundel bolong awakmu gitu. Astagfirullahaladzim. Masuklah itu ke ruangan. Terus ayo tak gendong gitu. Tuh lahirlah saya tuh lahirnya jam 2 malam. Jam 2 malam. Ya, pas orang berangkat ke pasar. Itu udah mulai rame tuh kan. Udah tuh lahir, ayah saya datang. Udah terus saya kok nggak nangis sampai sejam atau 2 jam gitu kurang lebih. Gitu saya kok nggak nangis kenapa, dikebukin nggak nangis nggak apa, udah kan biasa dibalikin pantatnya. Iya, pantatnya ditepuk kan, ini enggak nangis kenapa gitu. Terus akhirnya ibu saya penasaran dong, nggak nangis sih gitu. Ya udah, terus singkat ceritanya saya nggak mau si ibu saya tuh nggak mau publikasi ke orang kan. Untuk masalah
kenapa nih kok anak kita ini nggak kok nangis gitu. Nah udah akhirnya ayah saya niniin saya, ngajarin saya, itu udah nangis, udah sampai di apa logok begitu lah, muntah. Iya, sogrok itu ya. disokrok gitu. Akhirnya saya nangis gitu. Akhir saya di tanggal 26 Oktober 84 gitu Om. Nah setelah itu besoknya masih ada kejadian Om. Apa tuh, saya Mbak? selama ada orang nengokin tapi orangnya nggak kenal. Waduh. Ya katanya gini, ini anak nanti sengsara dulu, baru nanti jadi orang kaya, bisa naik haji, bisa. Amin ya saya udah. Amin. Orang itu tetangga apa gimana, Mbak? Nggak tahu, ibu saya nggak tahu orang beneran apa enggak. Jadi tiba-tiba pergi aja terus dicecepin duit gitu, duit zaman dulu 1000 Patimura ya. Nah 1000 Patimura itu disimpan nama ibu saya. Oh matur nuwun jenengan simpen nggih gitu. Ibu siapa gitu. Kenal. Oh ibu. Iya, kenalin aja udah ini ibu siapa gitu, saya juga lupa, terus dicecepin udah kita nggak kenal, nggak apa itu. Pergi ibu gitu saya aja. Iya, Assalamualaikum. Terus dukun bayinya tuh kaget, kok ini apa namanya anak ini kok aneh katanya gitu. Iya. Misalnya cuman kan kalau nangis kan cuman gitu. Sampai sekarang pun kalau nahan nangis tapi langsung teriak sendiri. Ibaratnya kalau udah gede gini ya, kalau dulu sampai sampai 5 oktav juga. Beneran kayak anak saya yang lagi sekarang Om. Oh gitu. Iya, kalau nangis kalau saya nggak diturutin apa juga. Gelegar. Karena saya 10 hari mau diadopsi Om sama uak sendiri. Jadi punya ibu punya kakak. Jadi saya diadopsi sama mereka nggak punya anak gitu. Jadilah diadopsilah saya gitu. Bener. Jadi papa saya orang Cina, ibu saya mama saya kan orang Madura ya. Papa itu bengkelnya sepi, setelah lahir saya rame. Jadi kayak punya mobil 4. Alhamdulillah. Saya dibeliin rumah, saya dibeliin mobil kayak gitu. Di situ udah tadinya saya mau dikasih sama yang punya Universitas Brawijaya Malang. Gitu. Tapi saya kenal orangnya. Cuman tadinya kamu mau dikasih itu, ditukar mobil, ditukar rumah. Yang namanya ibu saya sama ayah saya orang nggak punya ya. Enggak yang terlalu begitu. Oh daripada saya nggak ketemu lagi nanti sama anak saya, mungkin begitu pikirannya ya. Mending dikasih kakak sendiri. Gitu. Nah, situ Om semenjak itu jadi sukses semua nih. Saya punya mobil, papa saya jadi pelatih Arema. Sebenarnya skrip ya, kalau papa saya namain Arema itu sebenarnya papa saya, cuman di itu aja. Gitu. Tadinya kan Persema. Jadi Arema. Kayak gitu. Cuman papanya papa kamu. Saya nggak mau. Iya, papa saya nggak mau. Biarin, ikhlasin aja, kayak apa ya, royaltinya itu udahlah. Sekarang udahlah orang itu dulu. Sampai sekarang lu Arema itu namanya? Iya, sampai sekarang Arema. Makanya kan saya bilang sama papa saya, papa kan yang namain Persema, pertama itu Persema. Terus diganti ke Arema tuh. Ya udah Arema aja gitu. Itu punya klub. Papa saya kan pelatih ya. Papa saya itu buka bengkel pelatih. Nah, itu namanya siapa sih papanya? Kalau Jawanya sih Robianto. Iya. Sekarang umurnya udah 75 tahun, tapi masih sehat alhamdulillah. Masih ada ya sekarang ya. Gitu. Nah terus di situ sukses tuh Om, sampai menang bolak-balik turnamen. Gitu udah. Nah Persema itu terbentuknya ya sebenarnya sama papa saya, cuman ya orang kan ininya ya biasa. Ini yang biasa gitu. Nah secara udah deh, saya udah gede, tumbuh gede, setelah 6 tahun di situ saya papa mama saya cerai. Bisa. Bisa. Jadi saya padahal saya diadopsi negara. Adopsi negara, Mbak? Iya benar. Adopsi negara di pengadilan sahnya. Jadi orang tua itu nggak ada di nama akte saya. Gitu. Yang ada cuma mama papa doang. Gitu. Gitu. Ini kayak Ruben itu loh Om, kalau
ngangkat anak itu adopsi negara sah. Oh gitu. Jadi itu ya mau nanti dia apa-apain misalnya ada hukumnya mau dibalikin itu kan tergantung mereka berdua. Betul. Nah terus jadi mungkin nggak, saya umur 6 tahun nggak berpihak lama, tapi papa setelah cerai sama mama ke Surabaya, papa nikah lagi tetap buka bengkel. Tetap buka bengkel mobil motor mbak? Bengkel pagar. Oh pagar. Iya, bikin pagar gitu loh om, gitu rolling lah. Benar. Terus awning kayak gitu. Iya. Di situ saya benar-benar hidup tentrem banget sih om. Pembantu aja saya sampai 3 om. Waduh. Iya. Gitu di situ. Nah makanya kok kata yang kakek, kembali lagi sama kakek yang tadi, hidup sengsaranya di mana gitu. Ternyata ya itu mulai start cerai mama papa saya, disitulah hidup saya terombang-ambing. Nah, ikut mama pengalamannya juga banyak, ikut papa didikan Belanda Cina kan gitu. Iya. Jadi saya sempat sekolahin sama tante saya sampai kelas 1 SMP. Terus saya pindah ikut ibu sama ayah itu baru tahu pas umur 15 tahun lah. Nah, tapi selama ini orang-orang itu curiga sama saya, kayak gitu, anaknya yang dikasihin orang gitu, itu yang anaknya gitu. Gitu. Iya. Nah kembali lagi yang tadi om, ayah saya datang tuh, pusar saya dimakan separuh, yang separuh di. Astagfirullah, kok begitu ya mbak ya? Iya karena usar atau enggak apa namanya itu? Puput. Puputnya bukan hari-harinya ya. Bukan hari-hari. Kalau hari-harinya saya dipendem apa nggak tahu deh, itu sekalian nama pusar soalnya. Gitu. Jadi saya pusarnya ditaruh di sungai, kalau kata orang Jawa puput. Kalau misalnya jadi telan sama dibuang. Jadi saya sakitnya sama ayah, kalau ayah nggak nyembuhin perut saya ya saya nggak sembuh. Gitu. Benar itu. Nah terus kalau yang separuhnya dibuang, jadi saya nggak pulang-pulang, merantau terus sampai sekarang. Gitu. Merantau. Dari umur berapa saya udah merantau, dari umur 20 lah aku merantau. Gitu. Iya. Jadinya nggak pernah acek gitu di tanah kelahiran sendiri. Malah sebenarnya kayak nggak betah gitu. Nggak betah. Iya. Maunya keluar aja. Udah paling seminggu udah langsung cabut. Itu karena puputnya dimakan, satu dibuang kali ya. Iya, kayak gitu. Jadi ditelan. Ditelan. Kalau saya sakit perut sampai sekarang pasti kayak kemarin disembuhin ayah ya sembuh. Sembuh ya. Iya. Nggak ada yang bisa nyembuhin gitu, ibaratnya tuh obatnya cuma ayah kandung ya. Ayah kandung. Nah, itu jadi saya percaya nggak percaya sama mitos itu ya om gitu. Tapi kenyataannya sekarang memang saya nggak pernah acek di Malang gitu. Ya namanya mitos itu sebetulnya adalah suatu kejadian dulu yang memang sampai sekarang ini nggak boleh dilakukan, tapi ternyata mitos itu benar gitu. Kadang-kadang orang pada nggak percaya dengan modernisasi sekarang ini kan. Ngapain lu mikirin mitos? Itu mah bohong, itu mah dulu, tapi ternyata itu benar mitos. Ternyata itu ada apa adanya, bener-bener. Kalau kita di Jawa itu makan gitu, piringnya begini gitu. Tapi kan logikanya supaya nggak jatuh. Angkat piring begini, kan harusnya ditangkap begini ya. Iya, dipegang begini. Nggak boleh ditampah lah. Ditampahin gini nggak boleh. Itu nanti ya logikanya sih pasti jatuh kalau kesenggol orang, tapi logikanya nanti rezekinya cepet banget habis. Mengalir. Karena nggak sampai ditangkap gitu loh om. Gitu. Itu mitos. Mitosnya. Tapi itu kenyataan itu om. Dilewati mitos-mitos itu. Nah, terus duduk di depan pintu itu. Urung. Ya. Iya. Jangan ini. Bagi perawan. Perawan gitu. Udah lamarannya ditolak lah. Lamaran urung namanya, lamaran ditolak, itu namanya mitos juga. Ada juga orang bilang mitos jangan jahit malam-malam
Itu udah nggak mitos, boleh. nggak boleh. Ya logikanya sih kalau kita ngambil logika nggak kelihatan. Tapi kalau logika untuk mitosnya itu kita apa ya, susah nyari rezekinya. Susah nyari Lipat rezeki. aja begitu, jelimet gitu loh. Kalau kuping itu apa Mbak kan tadi? Kalau itu orang hamil. Kalau orang hamil itu pantangannya banyak. Tuh orang hamil, ibu-ibu yang kalau hamil. Orang hamil itu kenapa sampai ibu saya jadi diparanin kuntilanak itu karena apa? Wangi. Wangi apa tuh? Wangi. Jadi kalau hamil itu kita tuh wangi. Oh, kalau kita hamil. Jadi mau kuntilanak, genderuwo semua pada mendekat. Cuman tergantung ibunya. Karena ibu orang suka jikir ya. Pokoknya ibu suka ya bisa lihat gitulah, ya kan. Jadi bisa ketolong gitu. Gitu. Karena memang sih kalau sejatinya ibu saya orangnya baik, dimana-mana nolong, padahal dia nggak punya, tapi dia suka menolong. Sifatnya menolong. Jadi untuk setan itu jadi nolong gitu loh Om. Sampai setan nolong loh, benar loh. Kayak gitu. Lah benar, kuntilanak kan biasanya kalau ada bayi itu kan mau diambil. Mau diambil. Diambil. Tapi ini enggak. Karena itu tadi pesan dari yang orang gila sama yang kakek-kakek yang tadi itu tadi. Kok malam tiba-tiba kok aku ditolong kuntilanak. Itu sampai kepikiran sampai sekarang. Dan saya memang kemarin mungkin, Bu, boleh nggak aku ceritain? Nggak boleh, tapi yang itu jangan katanya. Oh iya. Aku bilang, iya aku ditolong kuntilanak. Itu benar-benar diketok Om. Sampai itu. Nah, makanya kalau hamil itu sejatinya itu wangi. Kenapa kita wangi? Orang kalau di sini kan ada dikasih gunting sama bangle. Gitu. Nah, kalau ibu saya kan enggak. Ibu saya cuman gunting sama bawang putih, bawang lanang gitu. Oh, bawang putih yang tunggal. Tunggal kalau orang sini bilang. Iya. Itu sih buat masak juga enak. Nah, itu kan nggak boleh ngiket-ngiket. Itu harus sambat, harus amit-amit kayak gitu. Amit-amit. Jadi supaya nggak ngiket, karena semua itu kejadian Om. Kayak ngiket kayu itu ya sampai kelimbet gini tangannya. Itu teman saya pribadi, teman saya SD. Terus kuping teman saya, ini maknya jahit nih pasti malam. Bener, iya Dok, waktu itu si ini Ratna jahit itu. Ini libet-libet kupingnya. Kayak jahitan begitu. Jadi sejatinya orang hamil itu wangi. Kalau di Jawa tuh sejatinya orang hamil itu wangi. Karena kan masih bawa bayi yang ada dosanya Om, ibaratnya. Betul Mbak. Bayi yang belum injek tanah lah ibaratnya gitu. Betul. Gitu. Ngeri ya. Jadi masih buat rebutan nih bayi. Kalau tergantung perbuatan masing-masing ya. Gitu. Kalau misalnya orangnya nggak deket, ya itu kembali lagi sama yang bikin hidup misalnya. Kalau kata orang kan sama yang di atas gitu ya kan. Iya benar Mbak. Itu ya kalau apabila kamu nanamnya begitu ya tumbuhnya ya pasti beda. Bahkan setan aja bisa bantuin kan, aneh Om. Iya. Gitu. Cukup aneh. Ibu saya genderuwo. Selesai langsung minggir. Waduh. Genderuwo langsung genderuwonya gitu. Makanya saya heran, gitu ibu saya. Genderuwo bisa diusir sama ibunya gitu. Mbak Puspa loh. Gitu. Minggir. Aku mau lewat. Waduh. Gitu. Itu luar biasa kalau menurut saya. Nah, cerita lain lagi apa Mbak kira-kira? Kalau di waktu saya gede, semenjak itu kan yang kemarin saya udah ceritain yang di Pasuruan itu sama mama saya. Ini sekarang ibu saya diludahin kuntilanak. Itu diludahin kuntilanak. Itu baunya bau seperti apa sih Mbak kalau diludahin? Itu nggak bau Om, orang kayak tetesan air tapi langsung mengering. Karena tetangga namanya Pak Tekno itu tukang becak. Belanjalah dia malam-malam. Belanja nih bawa becaknya itu. Saya punya di rumah itu, saya punya pohon nangka. Pohon nangka setiap malam jatuhnya ke kali itu. Jatuhnya ke kali gitu Om. Tapi sekampung kebagian, sekompleknya gitu itu kebagian Om. Nah, terus kan masih batangnya itu kan masih bercabangnya kan kuat ya, masih orang udah tua itu nangka, udah seumuran
Ya saya umuran kakak saya malahan. Oh. Itu kakak almarhum saya yang pertama itu. Nah, karena terus Pak Tekno itu tadi pulang dari pasar subuh. Mau subuh lah, nggak sholat pada jam 2:30 kalau saya ingat, 2:30 lah Om, langsung datang tuh sama becaknya, gitu. Aduh. Gini kata Pak Tekno, ya Allah, itu kuntilanak jempale itu Om. Kepala di bawah. Kuntilanak begini. Jadi kakinya di pohon, nyantel begitu. Terus dulu tadi, gitu Om, kuntilanaknya. Iya, sampai Pak Tekno kena semuanya. Tapi besoknya memang Pak Tekno langsung becaknya ditinggal sampai pagi, kabur ke kali. Iya, kabur balik lagi ke depan gang. Kan depan gang itu jauh banget Om. Nah, udah tuh. Setelah itu becaknya masih tetap di situ. Kuntilanaknya ya minggir udah. Nah, itu nggak ada udah. Nah, tapi ibu itu pas nonton pas nonton Malam Jumat Kliwon Susana. Idih. Kita dulu ngeri masih hitam Susana. Putih, iya. Masih hitam putih ya Om ya. Iya. Oh, yang masih pakai tuning begitu kan. Nah, terus kita kata ibu tuh nonton gitu. Terus ada yang ngeliat. Kan rumah saya bilik tapi bawahnya tembok gitu Om. Setengah tembok bilik, lah. Terus habis itu udah itu paling bilik ya, rumah saya itu paling bilik di situ. Nah terus si ibu bilang kok kayaknya perasaan gak enak ya gitu udah. Nah pas di Jumat Kliwon kan kuntilanaknya ngeledekin itu ya, yang ngilangin singkong itu yang bakpao apa-apa. Saya mau Susana itu di filmnya ya. Nah pas itu kita juga kayaknya pengen tidur ya tidur aja. Nah kok bau kemenyan tuh kenceng banget Om. Kenceng dah. Nih kenapa? Bau kemenyan. Wis turu. Semua pada suruh tidur. Terus Susana dimatiin. Film TV dimatiin. Iya, dimatiin. Besok pagi sih gitu. Ada mbah. Iku mah begini dek jendela mau nggak pocongan, ada pocongan. Ada pocong. Iya. Astaga. Diri di situ. Masa Mbah? Gitu. Pantesan kok mambu menyan gitu. Pantesan kok bau menyan gitu. Terus dia bilang suwe katanya orang sejam di kono katanya. Astagfirullahaladzim. Gitu. Depan itu masih ada kebun salak Om sama pisang-pisang. Jadi pocong itu masuk ke situ katanya. Lari gitu. Ya lari ke situ. Itu sering Om kejadian pocong lah, kuntilanak, sundel bolong semua ada di situ. Itu Om. Nah, jadi kejadian sama ibu sama ayah itu pernah diketok. Pintu saya itu pintunya pintu zaman dulu Belanda loh Om, yang kaca langsung kayu. Iya. Nah, itu zaman Belanda. Kan dikasih korden tuh. Ya kita dikedorin sampai lama banget Om. Sering Om. Terus kita lihat, ayah, nggak usah dibukain. Gitu. Ayah tahu. Ayah ibu itu udah hafal namanya begitu. Kan saya penghuni baru ibaratnya di situ ya Om. Iya. Gitu. Nah, di situ kok ada kayak nenek-nenek rambut panjang nih siapa? Astagfirullahaladzim. Gitu. Terus saya kan memberanikan diri mengintip gitu ya. Siapa itu? Gitu. Enggak, nanti masuk aja lagi tidur. Mana tidur saya sebelah bilik lagi. Gitu. Udah tuh di situ udah saya gemeteran, keringet dingin, nggak karu-karuan deh pokoknya. Terus saya bilang, aduh, kenapa? Terus malam makanya kan dibilang kan namanya korden kan kelihatan kacanya tuh loh Om. Iya, tembus pandangan kan nggak enak niatnya. Saya bilang gitu. Nenek rambut panjang putih segini. Astagfirullahaladzim. Sepupu nginep di situ, kakinya gini. Dicocolek. Iya. Sepupu. Nah, udah berapa tahun tuh saya udah lulus SMA, udah lulus SMP, saya lulus. Pohon nangka itu ada yang iri Om. Siapa tuh Mbak? Tetangga depan rumah. Saya punya lukisan wayang kulit kambing. Iya. Ada wayang. Tahu saya. Itu pas bertepatan
bilik, terus itu pohon nangka. Nah udah deh pohon nangka itu tebang aja tuh yang tetangga sirik gitu. Itu tebang aja, biar enggak ini, padahal kan panas kalau ditebang. Iya, nggak rindang. Jadi sekarang apa namanya, waktu itu dipotong belum dipotong kan otomatis dikit-dikit ya Om. Satu layang saya yang segede gambar itu, segede inilah, segede itu jatuh Om ke meja kaca. Dulu zamannya kan ada kaca, mejanya meja kaca yang magnet itu loh Om. Nah yang karet itu. Nah itu udah, saya bilang loh pecah Om, langsung jatuh, pecah, biar. Astagfirullahaladzim. Nah tetangga saya ini ada 4 berkeluarga, ada kakak perempuan, ada bibi, ada kakak anak laki-laki, sama emaknya anak laki-laki ini. Gitu. Saya nggak mau sebutin namanya. Nah terus udah tuh, setelah itu si kaca kan pecah tuh, meja saya pecah dong. Itu nangka, habis itu keluar dadak getahnya tuh merah Om, kayak darah gitu Om. Getah itu dari mana? Dari lukisan? Oh dari pohon nangka itu. Sebelum ditebang gitu. Itu udah ditebang. Oh ditebang, keluar merah. Keluar getah merah itu tadi. Nah setelah itu besoknya bibinya bisu, orangnya itu kena bisu gitu. Tetangga itu? Tetangga depan rumah itu meninggal. Astagfirullahaladzim. Ada 40 hari, udah 40 hari berjalan. Seminggu 7 harinya yang meninggal itu, itu anak lakinya sakit, nggak sembuh sampai seminggu. Sakitnya apa Mbak tuh? Nggak tahu, panas dingin aja gitu. Karena namanya niatnya saya nggak tahu ya, salah aja kalau kita. Nah udah tuh, terus ada 40 hari ada ular kecil Om keluar tuh dari pohon itu, dari pohon nangka itu. Saya bilang aja diketok gitu, jangan digetok gitu. Terus kata Mbak itu, boten Mbah kersani, orang mau ke sana kok, mau ke atas, dia mau ke tangga. Sama Mbak itu dikeprok genteng Om. Ada genteng dipukul gitu. Ular itu? Iya, ular itu kepalanya penyet tuh. Tahu Om, 2 hari kemudian orangnya meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu nyata Om. Malah sereman di situ malah meninggal Om. Ya astagfirullahaladzim. Kita kan sampai syok, ya Allah. Dan dia bilang gini, gimana jaluk nyawa gimana? Minta nyawa. Sebenarnya nyawanya dia yang nggak ada Om. Astagfirullahaladzim. Jadi kita kaget, ya Allah. Belum ada 40 hari itu, yang satunya kok udah ada lagi. Yang nyusul. Kakak adik itu. Kakak adik? Iya, cewek. Astagfirullahaladzim. Nah itu terus sudah dia nangka sampai didoain sama ibu, disiram air minyak tanah kan. Pohon nangka diajak ngomong sama ibu saya. Ojo ganggu mana ya. Nah, aku ikhlas dizalimi nama orang katanya. Aku ikhlas sampean pindah kok gini. Aku atene dagang, atene dodolan di kene tuh. Ya lek sampean karep yo ewang ngono, lek gak yo aku gak Billahi ta'ala aja. Aku ikhlas sampean alih gitu. Sampean mati itu. Lah kok delalahnya kita dapat sebulan dapat rezeki, kita jual gaduh-gaduh ramenya Om, habis mulu Om. Tapi saya yang sakit tipes Om jadinya. Yang saking ramenya ya Om. Capean ya. Roti bakar, colenak, wah saya jualan, wah mudah-mudah semua gaduh-gaduh. Jagung bakar apa? Habis mulu Om. Sampai saya ngiris tempe ini pingsan. Waduh. Iya, sampai itu rame. Alhamdulillah disitulah ibu saya jadi kayak mengikhlaskan tuh ya, percaya pohon itu pohon tadi itu udah. Jadi selama itu sebenarnya kita nggak pernah digodain sama pohon yang di pohon nangka itu, kuntilanak itu. Ya digodain malah yang di kebun depan itu. Kuntilanak Mbak? Iya, kuntilanak di situ. Nah, ada genderuwo. Nah, dia mungkin pindah
nggak tahu jenis setannya itu beberapa. Di sana itu ada pohon mangga golek. Ke bawah itu kan ada sungai kan, tempat saya kayak panggung gitu loh Om. Jadi di bawah itu jalannya ada pohon golek. Di situ ada namanya di Jawa kalau bilang itu medi susu. Medi susu apa Mbak? Tetek semua Om di pohon. Ngeri nggak tuh di pohon tuh nempel tuh. Tetek semua, jadi dipegang tetek. Itu keluar susu, surut. Itu pohon apa Mbak? Itu pohon mangga golek. Mangga golek? Iya. Oh tuh, yang suka megang tetek tuh. Kesana aja tuh, jadi banyak deh tuh. Tinggal banyak. Pilih, mau yang kecil, mau yang gede. Iya, mau gede, mau kecil. Jadi kayak mata. Kayak mata? Iya, tapi kan tetek. Oh. Itu di medi susu namanya Mbak? Iya, medi susu. Medi susu. Setan susu. Medi susu itu. Medi susu itu bilang dipegang gini udah hilang, ntar jebrot lagi ke sini gitu. Oh. Jadi orang kalau mepet di situ tuh kayak guatel Om. Padahal itu pohon nangka, pohon mangga golek. Kayak gitu. Aku sampai bilang sama ibu. Nah, saya tuh orangnya kan memang suka, kan saya bilang dari yang cerita dari awal saya suka Ghostbuster ya orangnya. Ghostbuster itu. Pemburu hantu. Saya tuh memberanikan diri sama ibu-ibu situ. Saya mainnya bukan sama anak-anak. Saya nggak pernah main sama anak-anak. Sama ibu-ibu. Nyari nomor Om. Waduh. Togel. Ya, nyari SD-SB kalau zaman dulu ya kan. Dulu banget itu. Saya ngambil kodok. Kodok sana kan ada sungai kan ada kodok gede-gede dong. Gitu. Saya tempelin dulu tuh di pohon. Biar keluar nomornya. Terus saya gosok nih sama gopean begini. Di perutnya nih saya gosok. Keluar tuh 79. Kayak saya Om. Jadi dukun togel. Terkenal saya di situ. Keluar itu nomor? Iya, nomor 79, 18. Wes asalnya keluar. Itu. Tuh. Buat pecinta judi online, cari itu kodok-kodok. Gosok-gosok ke pohon medi susu. Langsung dikerok perutnya. Saya dulu berani megang katak, kalau sekarang geli Om. Makanya pegang langsung gosok nih, ibu-ibu pada walah menteng banget, udah duduk sambil keluar pit gitu. Gitu. Karena namanya saya manggilnya di sana kan Vita ya. Gitu. Karena nama saya kan Puspita. Terus habis itu udah digosok 79 keluar sampai asal-asalnya, sampai dapat yang ada 1.500.000. Saya jajan nggak pernah dari ibu. Mereka ini yang jajan. Tapi saya nggak boleh. Pantangannya saya nggak boleh masang. Ya. Oh, nggak boleh masang. Ya. Sayang banget. Tuh. Nah, itu kenapa saya ngomong kayak begini? Karena saya malamnya mimpi Om. Kamu boleh nyariin orang, tapi nggak boleh masang sendiri. Oh, diimpiin. Ya. Oh, oke. Saya jawab itu. Oh iya, wis, nggak apa-apa. Gitu. Yang penting bisa nyenengin orang aja. Iya. Nah, sampai orang mana-mana datang ya, saya nggak enak lah. Ketemuannya saya disediain kopi, lalu disangka saya dukun, saya bilang mau ambil katak tuh, kayak gitu. Biasa nih Mbak, sekarang ini kamu judi nih Mbak. Orang suka pada judi sekarang nih. Iya, cari kodok. Cari kodok tuh. Cari kodok, kerok tuh. Keluar kagak mati tuh kodok. Nah itu anehnya dulu yang gocapan. Kan dulu ada gocapan itu koin gitu kan. Gambar burung tuh ya. Ya. Burung cendrawasih. Iya. Terus digosok. Kita ketawa, kok keluar Om. Jadi mereka tuh ada yang beli beras, utangnya lunas. Waduh. Gitu. Jadi alhamdulillah sih orangnya sebagian masih hidup sih. Jadi kalau udah diingetin kita tuh ketawa-ketawa kalau udah ya Allah tante nih, pencari togel katanya gitu. Jadi teman-temannya pada dari mulut ke mulut ya Om, bawa gula, bawa apa gitu. Ngasih Mbak Puspa nih. Padahal nggak ke rumah, tapi kalau saya kan di dalam mimpi kan nggak boleh di rumah. Oh nggak boleh. Karena ibu wetonnya sama saya sama. Weton. Iya. Weton itu apa Mbak? Weton itu hari lahir. Hari lahir. Kan Jumat misalnya Jumat Kliwon. Gitu. Terus saya sama ibu saya. Oh sama. Iya. Oh. Jadi bedanya sama ibu. Kalau ibu lebih ke apa ya, berani. Ya beraninya memang mungkin dari ibu ya saya. Kalau ayah
nggak berani. Kalau ayah berani sama orang. Nah, di situ kan ibaratnya, jadi kalau kita kumpul gini berantem mulu Om. Emang kalau mukanya sama atau tapi mukanya nggak sama kan? Saya mukanya kayak ayah saya, cuman hari lahir. Oh, hari lahir. Nah, mungkin kalau hari lahir sama tuh sama ibu atau sama ayah pasti ribut. Iya, pasti berantem mulu itu. Terus selisih paham lah gitu. Tapi kalau nyari duit gercep. Gercep. Berdua, iya. Top. Gitu. Gercep udah apa aja pokoknya jadi duit kalau saya. Toh, Mbak Puspa tuh gercep kok jadi duit. Itu yang bakyak Mbak, bakyak gimana tuh Mbak? Nah itu kalau bakyak itu sih waktu saya ikut mama saya itu masih kelas 2 SD, masih kelas 2 SD bakyak itu. Jadi saya nggak tahu rumah itu angker atau enggaknya. Nah rumah itu jadi ada kamar satu di belakang, ruang makan, kamar di depan, sini warung karena mama saya dulu jualan jamu aduk. Oh. Nah, jadi saya nggak tahu rumah itu di belakangnya itu ada kuburan. Wow. Jadi rumah saya itu tembus begini nih, letter H gini. Nah, ya. Di situ kayak ada dapur sebelah kanan. Tapi kamar mandinya kamar mandinya itu 3 meter. Gede banget, Mbak. Ini kamar mandi. Kalau orang sana bilangnya jeding. Jeding? Ya, jeding. Itu kamar mandi, bak mandinya itu loh dari semen itu. Nah. Terus itu ada ikan. Bisa berenang dong Mbak? Lah bukan lagi, saya suka kalau nguras begitu. Iya, kalau nguras itu, wah elah itu air kagak butek. Oh meskipun ada ikannya, saya heran. Makanya saya sebulan sekali, orang nggak kotor kok, bening mulu kayak ada sumber gitu di dalamnya. Gitu awal usaha kita nggak tahu. Nah di bawah, di kamar mandi itu, ada kayak ruangan masuk gitu dalam tanah gitu. Nah. Di situ ada pintu ini pintu kecil apa, saya curiga Nah udah deh, itu saya curiga doang nih, masih berjalan lah saya di situ udah 2 tahunan lah di daerah Senggrong Karangploso. Senggrong Karangploso. Ya, itu di Senggrong itu. Di situ saya sama mama gak curiga Nah gak curiga, tapi emang mama jamunya laris banget Nah, mungkin jodohnya di toko ya, di usaha ya. Karena mama jualan jamu gitu kan. Udah tuh. Nah, mama saya juga sukanya kalau ke kamar mandi batas kamar itu dia pakai itu bangkiak. Ya, bangkiak. Yang zaman dulu kayu tapi cuman karet ban doang gitu. Itu dia, bangkiak. Nah, kalau orang Madura kan kalau nggak punya itu katanya nggak sah. Bukan orang Madura. Nah, saya sih nggak beli buat apa saya di sini. Iya, saya terlepas. Kalau di sana kan ke kamar mandi itu kan dipakai. Nah kan nggak boleh. Dong, iya. Kotak. Nah di situ ada 2 bulan 3 bulan di situ. Di situ tuh kejadian macam-macam Ada yang ketok pintu lah. Ada orang datang nggak jelas lah. Sampai saya mau diperkosa waktu itu. Astagfirullah. Ya jujur aja ini, saya bilang, saya sampai takut. Itu, saya bilang sama mama, aku takut aku di sini. Nah, mama itu punya lukisan juga lukisan zaman dulu. Mama itu kan orangnya cantik ya, panjang rambutnya masih muda, hitam putih tuh lukisannya. Nah itu ditaruh di meja makan Nah terus saya bilang, itu siapa yang masak kok mambu masakan, bilang gitu. Habis gitu. Saya tidur sama mama dong di kamar, nggak di kamar saya sendiri, enggak gitu. Kamar saya buat sholat sama mama tuh, enggak tuh. Mama sholat, saya di kamar nonton TV di depannya itu. Bilang, klotek, masya Allah. Jam berapa? Saya jam 11 itu masih belum tidur Nah saya tuh berasa nggak enak, aja kok pengen pindah aja rasanya itu. Padahal baru berapa tahun itu, bulan itu udah pokoknya nggak nyaman deh kayak gitu ya. Udah, terus saya bilang, klotek gitu. Mama nengok, ya Allah aku bangkia kok melaku dewe, jalan sendiri Astagfirullahaladzim. Begitu jalan tuh ke arah kamar mandi. Balik lagi ke depan tuh ngapain? Mah itu bangkia jalan terus menang. Di
diem, nggak ada, langsung bangkiannya pludek gitu balik. Iya, kebalik. Nah terus masih godain tuh, udah tuh, saya lukisan mama kan serem nih, waduh lukisan mama serem, kayak ngelirik gitu loh, ngelirik kanan kiri kan namanya ngelirik kanan kiri gitu. Terus habis gitu tiba-tiba keluar airnya sih sebenarnya bukan darah sih kalau menurut saya, kayak tinta gitu ya, kayak bleber gitu, nangis. Terus habis itu lihat ini lagi, naik lagi, turun lagi, naik lagi, tapi begini tetap gini sama mama dilihatin, kamu kalau ganggu aku tak pindah katanya. Tapi kalau aku ya gitu, kayak mama kan orang Jawa kan gitu sambatnya ya, kalau kamu mau bantuin aku cari rezeki karena Allah Ta'ala, aku ewang ngono, aku bantuin. Ya itu jamunya rame mulu, terus tapi ya kita digodain mulu om, jadi udah biasa, nggak tahu itu penggorengan tintang itu udah biasa kita. Astagfirullahaladzim. Nah itu saya kelas 2 SD. Itu rumah itu emang dari dulu udah angker? Nah saya kan nggak tahu kan, saya pindah. Nah orang-orang pada bilang tuh, tetangga warung sebelah, saya dulu kecil aja panggilnya Chandra. Chandra, emang nggak takut tinggal di situ? Emang kenapa? Gitu. Padahal saya udah ngalamin itu. Di situ ya pernah dimasukin maling. Itu kan rumahnya ada kuburan bayi sama orang tuanya dua-duanya. Enak nggak om? Begitu langsung aku kaget om. Iya. Nah pas kamu cek deh yang belakang, misalnya itu ngecek tuh, oh iya ada gundukan begini 2 om. Pantesan nggak boleh dilewatin sama orangnya. Mana kita ngontrak 2 tahun lagi ya kan om. Bener, saya kemalingan tape deck. Tape deck teman dulu. Kemalingan itu dari pintu yang kuburan bayi itu. Kadang setiap hari Kamis malam Jumat lah, itu denger bayi nangis lah. Itu semua bergerak, korden lah, apa kayak di film-film om. Angin lah, berembus kenceng lah, ke belakang lah, udah ada macam-macam deh. Itu ngontrak apa rumah sendiri mbak? Ngontrak, alhamdulillah ngontrak. Kalau rumah sendiri ya mah ogah saya mah. Ngontrak di rumah hantu dong? Ya, kayak gitu deh, orang-orang bilangnya begitu. Astagfirullahaladzim. Saya taunya, jadi saya berteman sama anak-anak belakang itu, anak-anak kampung ya. Jadi, lah, awakmu gak wedi? Nggih ndek kono. Gitu. Nggak takut apa kamu tinggal di situ? Nah, kenapa sih gitu? Nah, nggak ada apa-apa. Saya berusaha menutupin. Iya. Gitu ya. Kan cari makku ada setan nih di situ banyak katanya gitu. Oh iya, gitu. Iya. Gitu. Nah itu setiap. Tapi di yang kita pindah tidur nih om ya, karena diganggu kita pindah tidur di warung. Kan warungnya tembusan nama ruang tamu saya kan, jadi buka aja. Pindah di warung. Nah kursi, om tahu kursi rotan yang kerang, gitu, itu muter sendiri om. Astagfirullahaladzim. Gitu. Itu udah biasa om, kita takut om, namanya anak kecil ya, masih kecil ya, tapi masih teringat sampai sekarang. Itu pasti bener-bener apa ya, yang nggak bisa dilupain deh. Ya, pastilah. Ya kita tidur, kita tinggal di tempat yang benar-benar tiap malam digangguin ya, aduh. Ya sangat-sangat. Saya pernah ngalamin juga tuh mbak, tuh. Saya pernah ngontrak juga sih 2 bulan di rumah hantu. Tapi saya pernah ceritain juga sih di konten yang mana tuh kemarin sebelumnya saya pernah ceritain itu. Kalau awalnya sih biasa, tapi setelah 3 hari 4 hari itu tiap malam saya diganggu. Itulah yang namanya rumah hantu ya, sendiri. Kalau kita ke sana bunyi, kita ke sini bunyi. Tapi ya saya malam sih mbak. Iya. Kalau pagi sih memang nggak bunyi om, siang itu nggak bunyi. Nggak bunyi. Nah pas saya lewatin kan, sepupu saya datang tuh, lari-lari tuh ke belakang, tuh baru sadar kalau kita itu kuburan. Yang orang tuanya itu. Ya Allah, sampai situ, dari situ langsung pindah. Tapi lukisan itu tetap nggak nangis-nangis lagi apa tiap malam? Tetap lirik gitu om. Itu ini logika kalau orang lihat lukisan yang benar-benar lukisan yang ada depan. Kita kalau kesini kan kayak orangnya kesini. Iya, nengok. Kalau kesini kan nengok kesini kan. Iya. Itu enggak om. Itu saya lihatnya di depan tapi matanya begini. Gitu. Matanya jalan sendiri? Jalan sendiri.
Kayak jalan ke sini, langsung ke bawah, langsung ke atas, langsung ke bawah lagi. Wah, itu gimana nggak serem Om begitu? Wah, wadidaw. Wah, gila itu benar. Jadi memang mungkin ya, mungkin kita nggak tahu, bisa apa aja. Setannya kayaknya punya ilmunya tinggi Om. Kursi meja makan itu sampai ngangkat sendiri. Kusler gitu. Astagfirullahaladzim. Kursi meja makan dulu saya pernah punya besi gitu kan. Kusler gitu. Ngangkat. Angkat. Oh, itu ganggu banget. Boneka saya tuh jalan. Wah itu udah. Boneka udah jalan. Iya. Boneka tuh jalan. Boneka saya gede. Mickey Mouse. Itu bisa bangun. Berdiri doang, udah langsung jatuh. Astagfirullahaladzim. Itu udah pengalaman saya. Makanya kalau lihat konten-konten, bukan konten ya, mungkin kenyataan, peristiwa kenyataan yang sekarang, kalau yang kayak diangkat-angkat itu memang terjadi Om. Benar itu ya, Mbak ya. Benar adanya. Benar gitu. adanya. Kadang-kadang kan orang kan wah itu settingan atau gini. Iya, Nah, settingan ini benar nyata. Iya. Saya pribadi itu sampai namanya mau bertahan itu takut, nggak bertahan kita mau carinya susah kan, cari rumahnya masih belum ketemu kan gitu. Jadi apalagi usaha kita rame, jadi mau ini berat, mau ninggalin itu berat. Kita tuh rame banget, sampai orang mana-mana pun, sampai orang gunung namanya di Sengkaling itu Batu, tapi itu udah termasuk Malang ya, masih Malang. Itu sampai turun minum jamu mama saya. Waduh. Ya, mama saya itu sampai pakai mas-masnya double-double, kalungnya double-double. Nah, namanya orang Madura sih kayaknya wajib banget ya kayak begitu. Iya. Gitu. Tapi memang mama saya pinter nyimpen duit orangnya. Tapi laris itu ya. Laris deh pokoknya kayak gitu. Ya begitu. Tapi emang kadang-kadang kalau kita tinggal di rumah itu emang kadang-kadang ada rezekinya juga, kadang-kadang ada yang seretnya juga, rezekinya. Namun kalau di Mbak Puspa ini emang rumah kontrakan hantu tapi membawa rezeki. Itu dia. Orang jualan di situ sembako itu laris juga Om, tapi orangnya pindah, nggak bertahan lama, sama kayak kita. Baru tuh orang yang jualan bakso pindah Mbak, iya wala ya bersyukur alhamdulillah tuh kalau pindah tuh. Sebenarnya enak kan usahanya, iya gitu. Tapi kok apa namanya, tapi kok balasannya beda ya di dalam gitu. Kalau makanya kalau para pedagang yang mau laris ngontraknya di rumah hantu. Ada sih kadang ngebantu itu ada. Ada Mbak ya? Ada. Setahun, enggak setahun Om, waktu saya masih sekolah pun ada di Malang itu nasi goreng, nggak saya sebutin ya. Itu jorok kalau saya lihat ya. Tapi ramenya minta ampun. Dia pakai tungku. Tuh, tungku. Pakai tungku. Terus sama nasinya ditempatin di priuk. Nah, itu rame nasi goreng. Tapi emang nasi gorengnya enak. Tapi kalau kita lihat di situ ada duduk siapa ya kita. Wallahualam. Nah, tapi ada teman waktu itu kan memang saya belum jelas ya lihat yang kayak sekarang itu. Temen, berah itu kan ada tuyul ya. Serius loh. Jadi mangkoknya itu diludahin tuh gitu. Diludahin tuyul. Gitu. Astagfirullahaladzim. Kata teman saya begitu, terus duduk aja, terus tuyulnya nggak mengambil duit, bukan tuyul ngambil duit ya, berah. Emang tuyul beda-beda Mbak? Beda-beda jabatan kalau tuyul. Beda-beda divisi. Beda-beda kalau nyari duit itu. Tugas ya. Nah, beda-beda tugas. Kayak gitu sih. Jadi dia kayaknya memang dari dagang, bukan dari ngambil ke orang. Gitu. Jadi ya pokoknya daganganmu laris always kayak gitu. Iya, saya pernah nih Mbak nih. Saya mau makan bakso. Jadi ada adik saya punya temennya itu bisa ngelihat. Jadi setiap makan bakso, jangan di situ, itu ada itunya. Terus di sini aja, jangan di situ, itu ada itunya. Nah waktu itu malam-malam saya lapar deh. Saya muter, kata istri saya ngobrol sama adik saya, jangan di situ Pak, katanya ini ada itunya. Oh ya di sono deh, jalan. Jangan di situ juga Pak, katanya ada ininya. Kayaknya repot ya. Iya. Aja. Terus ya udah saya jalan ke sana. Jangan Pak, katanya ada monyetnya.
Monyet-monyet. Iya, monyet-monyet. Daripada perut gua lapar, mau monyet, mau kucing, mau setan, Iya, udahlah saya makan aja. Ini kan begitu. Memang sih teman saya begitu. Terus, Indra kamu mau emang kayak gitu. Ya namanya enak, ya wes mangan aja lah, wes lah, lapar kayak gitu kan. Ya masuk kita harus pindah-pindah, tapi sampai sekarang rame banget. Sampai sekarang. Walau alam ya kita. Walau alam ya, gitu soalnya ya. Penglihatan orang lain itu memang kayak duduk gitu, tapi jilatin piringnya kan nggak keren gitu ya kan. Kalau kita mau makan ya Allah. Jadi saya minta pakai godong aja. Kan ada daun dipencuk gitu kan, pakai daun dibungkusnya pakai daun pisang. Saya pakai daun aja makan di sono. Gitu. Jadi nggak pakai piring. Nggak pakai piring ya kan? Tapi Om, kalau dibawa pulang kagak enak. Tuh. Itu. Buat para lanang lining tuh, yang kalau makan di situ enak, dibawa pulang nggak enak, ya enak pasti itu ya. Pasti ada. Udah pasti Mbak ya? Ya, udah pasti sebenarnya. Udah pasti. Oke, kita semua orang udah pada tahu sih Mbak, memang udah pada pasti. Kalau enak itu biasa bakso nih, salah satu contoh bakso. Bakso kalau dibawa pulang, misalnya masih dipanasin, itu rasanya sama yang di sana, itu murni. Ya, tapi kalau udah bakso di sono makan, kok orang pengennya makan di sini aja gitu. Nah di sini kalau bakso mah nggak enak kalau bawa pulang. Gitu kan. Pas dibawa pulang langsung antak, rasanya udah beda. Wah itu dia tuh. Wadidaw tuh kalau kayak gitu. Makanya itu kan kita nggak sembarangan, mau sembarangan gimana kalau kita udah lapar niat warungnya udah ya kan ya Om. Gitu. Bodoh amat lah, mau di situ ada kucing kayak mau ada setan, kemek terus. Makanya kan saya bilang udahlah makan aja lah, nggak usah milih-milih, itu tergantung kitanya aja ya kan. Betul. Gitu. Tapi memang Om ada contohnya waktu itu makan soto Om sama suami di Klender. Nah itu kok gak enak ini, gitu. Perutku langsung sakit Om, langsung buang air. Tuh. Padahal saya nggak pakai sambal, itu saya nyumpahin. Nah, kayak gitu. Karena saya kalau nulis wah ini orang pemakai itu tuh ngebatin saya. Jadi ngededes gitu ya. Ngededes ya. Gitu. Dan kembali lagi yang tadi di rumah tuh, saya menikah nih. Otomatis suami kan orang baru dong. Yang tadi itu. Dia dibangunin. Suami saya dibangunin kakinya. Tangi gitu. Tangi apa Mbak? Bangun. Oh bangun. Bangun. Nah itu. Nggak ada orang lagi? Ada, itu yang nenek-nenek tadi saya ceritanya, rambutnya panjang yang ngetok-ngetok pintu itu. Oh dia Kita udah apal di situ, kalau orang baru pasti digodain. Kita nggak mau ngomong gitu. Suami udah dibangunin kakinya Tangi digoyang-goyang gitu. Terus saya bilang, itu siapa? Kata suami. Udah tahu gitu. Gitu. Nah, nokek kalau kata orang Jerman bilang nokek tuh yang lagi godain lu. Gitu. Jadi selama saya dari kecil sampai besar itu pengalaman banyak banget Om kalau masalah setan. Emang itu nyata sih, kalau apalagi di Jawa ya masih ada kayak orang santet-santetan itu masih kelihatan. Santet. Ya. Medi Kemamang itu kepala. Medi Kemamang itu bola api, tapi kalau dipegang ini kepala. Kalau di sini Banaspati. Nah, Banaspati. Kalau di sana enggak, Medi Kemamang itu ya itu. Awalnya api atau gimana Mbak? Bola api. Tapi pas kalau dipegang sama orang ketahuan kepala. Kepala orang. Kepala dukun itu. Kepala dukun. Itu biasanya Medi Kemamang bukan buat santet. Kalau Medi Kemamang itu buat pesugihan. Pesugihan. Kayak gitu sih. Pesugihan tahu sendiri Mbak, kita memperkaya ya Mbak ya. Tapi ya nggak awet. Nggak awet. Ya tahu sendiri kalau pesugihan mah. Kalau di situ belum ngasih tumbal, ya nggak bakalan ini. Itu dia pesawian. Nggak ini. Tapi memang di Gunung Kawi itu kan banyak orang Cina tuh. Ya pasti adalah di channel-channel lain untuk Gunung Kawi. Itu saya pernah ngalamin itu Om. Kalau Gunung Kawi emang khusus buat pesugihan Mbak? Enggak juga kali ya? Enggak, cuman ada aja minta jodoh. Tapi kalau keluar feng shui-nya kan pakai bambu ya, kalau
ini di sana kletek-kletek dupa lah, kayak dupa gitu kan, kayak bambu. Dibaca kalau belum dapat jodoh ya belum. Tuh, kalau mau dapat jodoh ke Gunung Kawi aja. Yang belum kawin, tuh kawin loh. Moga-moga kawin sama siluman loh. Itu dia. Jadi pengalaman saya di rumah itu sampai saat ini pun, sampai udah punya anak pun juga masih. Masih? Cuman, ya masih. Cuman kan saya udah lalu aja ya, namanya kuntilanak mukanya begitu aja, gitu aja kalau saya. Tapi kalau untuk saya, setan yang paling benci itu setan pocong. Benci kenapa, Mbak? Ngagetin Om. Kan dari kecil ke besar Om dia. Dari sini kecil terus ke sini jadi gede. Gede. Ya. Saya paling benci sama setan pocong. Dah. Pocong. Gak kepengen saya ketemu. Kalau ketemu pun juga dia nggak bakal cuman diri aja nakutin, nggak bakal ngebunuh sih. Kalau setan itu nggak bakal ngebunuh kecuali kalau kita usil. Usilnya apa, Mbak? Usilnya kita ini kuburannya, atau dia misalnya kita nyiram air panas di kamar mandi, itu kan nggak boleh langsung di cucian piring, juga nggak boleh, harus amit-amit maaf ya gitu. Takutnya kita kesurupan atau apa kan kita nggak tahu. Gitu. Kalau kesiram di selokan air panas itu aja, amit-amit aja gitu. Jadi nggak menutup kemungkinan kita bisa, kalau yang kosong bengong itu bisa kesurupan, tapi kalau enggak ya, kalau masih bisa ini ya nggak bakalan ke ini. Tuh pesan dari Mbak Puspa tuh, kalau buang air panas numpang kalau sekarang mah. Kita sih nggak numpang yang dalam hati, bukan numpang jangan, itu si musyrik judulnya. Maksudnya gini, maaf ya, tapi langsung air panas langsung kasih air dingin. Sebaiknya seperti itu, air panas. Sejatinya kan tempatnya di gorong-gorong kayak gitu loh Om. Di selokan ya, comberan-comberan. Makanya jangan suka buang air sembarangan di comberan-comberan, terutama air panas. Pesan-pesan Mbak Puspa kayak begitu, jangan main yang gedeber aja. Air comberan juga ada gunanya. Kalau siapa aja yang diteluh atau dipelet, siramin aja sama air comberan. Mana tahu orang-orang Mbak, gitu benar. Pokoknya kalau dipelet kerasa nggak enak, anaknya mau siapa pelet, langsung siram aja air comberan. Insya Allah sembuh, sebab pengapesannya itu sih, gitu. Emang dia tahu Mbak lagi dipelet? Kalau berasa misalnya tuh orang jelek tapi cinta banget kan, orang pasti berasa. Gitu. Tapi kalau kita diri sendiri kita nggak berasa, pasti temennya berasa. Atau orang lain di sekitar kita. Temennya ngasih tahu ya, gitu. Lu ngapain kawin sama dia, pacaran sama dia lu? Kayak gitu. Udah belangsak, jelek lagi. Udah demen lagi bisa sama nasir, dia. Iya bener. Kepelet lo pasti. Siram air comberan. Siram air comberan aja kakinya. Kakinya aja, keren buka-buka ya Mbak? Enggak, kakinya aja udah luntur dia. Luntur. Tuh, banyak makanya nih pesan-pesan dari Mbak Puspa nih. Dengerin makanya. Karena menurut pengalaman itu pun yang saya lihat, kalau nggak saya lihat ya saya nggak mau ngasih tip masalahnya gitu. Sebab di luar dari kita berdoa, ya Allah itu kan ngasih obat ya. Obat itu buat ikhtiar kita. Ikhtiar. Gitu, jadi kenapa kalau kata mbah-mbah dulu itu air comberan, karena air comberan itu kan kotoran kan Mbak? Kotoran. Jadi setan itu sebenarnya nggak mau kotor. Bukan setan demen tempat kotor. Benar, setan itu nggak mau kotor. Kalau kita kotor, buset ini. Nggak mau kotor. Setan itu menjauh kalau nggak kotor. Ya kan? Kalau kotor mah, wah di situ aja gitu loh. Makanya kalau dipengapesin, ya udah. Apalagi air comberan dari ibaratnya ada air kencing, nah air kencing itu pengapesan dari semua peletnya pokoknya, kayak gitu. Itu sih menurut nenek saya ya. Tapi memang ada kenyataan teman saya yang siram langsung sembuh. Pokoknya ada kepelet, siram air kencing. Kalau nggak kencingin sekalian. Itu sih Om, selama pengalaman saya selama ini. Tapi yang balik lagi yang ke meninggal, jangan
apa ya, membenci pohon kalau menurut saya ya. Yang tadi di rumah pohon nangka yang sampai kita nggak tahu, kita kan nanamnya dari kecil ya, terus sampai segede itu, sampai sekampung bisa merasakan nangka itu. Iya, kalau filosofinya kita berbagi itu kan indah ya. Iya, gitu. betul. Jadi kalau ada orang sirik itu sih mau sampai diturutin atau enggak itu iniannya dia gitu, urusan dia sama Allah. Itu percaya nggak percaya sih kalau menurut saya. Sebab itu kan kenyataan semenjak disuruhnya nangka itu, pohon nangka itu ini apa namanya, ditebang, banyak terjadi hal-hal yang istilahnya ya sampai berebut nyawa ya Mbak ya. Sampai berebut nyawa. Nah, kalau pelajaran dari ditolongin dari kuntilanak, hamil dari kuntilanak, ditolongin sama setan, ya itu kan balik lagi ya Om ya, tergantung perbuatan masing-masing. Perbuatan masing-masing. Gitu. Kalau kita baik sama orang ya, meskipun orang itu nggak baik, tetap baik, kita berbuat baik itu loh. Betul. Gitu. Kalau zaman sekarang kan orang culit-culit ya, kayak netizen gitu. Udah pengalaman orang jolim itu nomor 1 dikabulin kok pasti gitu ya Om. Betul. Pesan dari Mbak Puspa tuh. Makanya ibu saya sampai sekarang kalau ngeliat setan udah ada babaya aja gitu. Udah biasa. Udah biasa banget udah. Jadi nggak yang takut. Ya Allah, takut kayak lari begitu, enggak. Sana malah diusir gitu. Itu aja sih. Ya udah, Mbak Puspa terima kasih. Makasih Om. Udah hadir lagi yang kedua kalinya di Suara Misteri. Tuh, pesan-pesan Mbak Puspa tuh banyak loh, wejangan dari Mbak Puspa loh. Dengerin dan pantengin terus di channel Suara Misteri, dan gua akan menghadirkan narasumber yang mempunyai cerita lebih menegangkan, lebih menakutkan, dan lebih wadidaw. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.